Halo, kembali bersama saya Joko Adiwinata dalam pelajaran Fisika 2. Kali ini kita akan membahas unit 7 yaitu momentum linier. Ada 3 lesson yang akan kita pelajari. Silakan perhatikan dengan baik. Kali ini kita akan masuk ke lesson 17. Momentum linier dan impuls. Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan istilah momentum dan impuls. Tapi tenang, definisi momentum dan impuls bisa kalian dapat dengan penjelasan berikut. Misalkan kita punya benda A dan benda B yang bergerak saling mendekat dan akan bergabung. Ini adalah eksperimen pertama. Benda A bermassa 1 kg, begitu juga dengan benda B. Benda A melaju ke kanan dengan laju 1 meter per second dan benda B melaju dengan laju 1 meter per second juga ke arah depan. Dari eksperimen ini, kita dapat menebak bahwa arah gerak pastilah 45 derajat karena massanya sama dan lajunya sama. Bagaimana jika laju salah satu benda dinaikkan menjadi 2 kali lipat? Ternyata, arah gerak bendanya bukan 45 derajat, melainkan 63 derajat. Bagaimana jika massanya sekarang yang dinaikkan menjadi 2 kali lipat? Tadi lajunya ya. Sekarang kita naikkan massanya. Ternyata hasil yang didapat juga sama, 63 derajat. Jika kita lakukan eksperimen dengan massa yang berbeda dan laju yang berbeda, maka kita akan dapatkan kombinasi sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa kombinasi massa dan kecepatan yang menghasilkan 45 derajat ada 5 data. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil kali massa dan lajunya sama. Untuk kasus 1, hasil kalinya adalah 1 dan 1. Untuk kasus 4, hasil kalinya adalah 2 dan 2. Begitu juga seterusnya. Jadi, hasil kali massa dan laju inilah yang membuat perbedaan sudut. Dari hasil eksperimen tersebut, kita dapat melihat bahwa arah gerak gabungan benda tidak hanya ditentukan oleh penjumlahan kecepatan secara vektor, namun juga melibatkan massanya. Tampak juga tadi bahwa hasil kali perkalian massa dan laju yang sama menghasilkan sudut yang sama. Pada kasus ini kita akan menggunakan yang namanya kecepatan karena memang kecepatanlah yang menentukan arah geraknya. Di sini kita punya momentum. Momentum merupakan ukuran massa yang bergerak. Secara matematis, momentum adalah massa dikali kecepatannya. Ingat, ini merupakan besaran vektor. Untuk massa yang tetap, perubahan momentumnya sama dengan massa dikali dengan perubahan kecepatannya. Untuk pelajaran ini, kita banyak berhubungan dengan kasus momentum satu dimensi. Mari kita lihat contoh soal pertama. Tentukan perubahan momentum pada 3 kasus berikut. Untuk kasus pertama, kita lihat momentum awalnya 2,5 kg dikali 4 meter per second. Untuk momentum akhir, sama. Jadi bisa kita lihat bahwa perubahan momentumnya adalah 0. Untuk kasus kedua, momentum awalnya adalah 10 kg meter per second. Untuk momentum akhirnya adalah 2,5 kg dikali 2, yaitu 5. Untuk momentum akhir, 2,5 dikali 2 adalah 5 kg meter per second. Sehingga bisa kita lihat bahwa perubahan momentumnya adalah 5 kg meter per second. Oh iya, karena kita berhubungan dengan gerak satu dimensi, kita bisa mewakili arah gerak kiri dan kanan dengan tanda positif dan negatif. Untuk kasus ketiga, kita lihat momentum awalnya adalah 10 kg meter per second, dan momentum akhirnya adalah negatif 10 kg meter per second. Berarti perubahan momentumnya adalah negatif 20 kg meter per second. Tanda negatif hanya menyatakan arah ya. Next, contoh soal kedua. Nah, ini adalah gerak dua benda dalam bidang 2 dimensi. Tentukan besar jumlah momentum kedua benda berikut. Ingat, yang ditanya hanya besar, jadi kita hanya mengambil nilainya saja. Momentum benda pertama adalah 8 kg meter per second ke kanan. Sedangkan momentum benda kedua adalah 6 kg meter per second ke atas. Cukup jelas ya, kita hanya mengalihkan massa dan kecepatannya saja. Karena keduanya saling tegak lurus, dan ini juga besaran vektor, maka dengan mudah kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Langsung saja kita dapatkan 10 kg meter per second. Selanjutnya kita punya impuls. Saya akan menjelaskan ide impuls ini versi saya. Jadi bayangkan kamu mempunyai
dua mangkok mahal, ya, satu mangkok dijatuhkan di atas batu bata dan mangkok lain dijatuhkan di atas spons. Dengan laju awal sama, tinggi awal sama, dan tentunya laju akhir yang sama. Kamu sudah tahu juga bahwa mangkok yang jatuh di atas batu bata akan pecah, dan yang di spons akan tetap alias tidak pecah. Jadi, yang membedakan kedua ini apa sih sebenarnya? Oke, secara logika kita bisa mengatakan bahwa kedua benda mengalami gaya yang berbeda. Dari sini bisa kita lihat bahwa gaya yang dialami oleh kedua mangkok adalah berbeda. Yang sama adalah hantamannya. Hantaman ini kita sebut dengan impulse atau impact. Impulse merupakan istilah yang menyatakan efek keseluruhan gaya pada waktu tertentu. I sama dengan F kali delta T. Satuannya tentu Newton kali second. Oke, jadi yang membedakan adalah gayanya ya. Nah, piring yang pecah tentu mendapat gaya yang lebih besar daripada piring yang tidak pecah. Kita sudah tahu kalau impact-nya sama, yang membedakan adalah gaya. Untuk gaya yang besar, kita bisa lihat bahwa delta T atau waktu kontaknya kecil. Sedangkan untuk gaya yang kecil, waktu kontaknya besar. Ini cukup jelas, mangkok yang mendarat di atas benda yang keras akan mengalami pengereman yang cepat. Sedangkan mangkok yang mendarat di atas benda yang lunak akan mengalami pengereman yang lambat. Dari penjelasan ini, terlihat jelas bahwa waktu kontak sangat memegang peranan penting. Secara alami, kita akan menekuk kaki ketika jatuh dari ketinggian. Dengan menekuk kaki, kita memperbesar waktu kontak sehingga gaya hantam yang dialami kaki menjadi berkurang. Pemain parkour menggunakan kemampuan untuk memperbesar waktu kontak ini dengan cara berguling-guling setelah menekukkan kakinya. Aplikasi lainnya bisa kita lihat pada airbag. Mobil yang dilengkapi airbag memiliki keamanan yang lebih tinggi daripada mobil yang tidak dilengkapi oleh airbag. Airbag memperbesar waktu kontak hantaman kepala ketika terjadi kecelakaan. Bisa kita lihat di sini di grafik dengan airbag, waktu kontak yang diberikan cukup besar dibandingkan dengan kasus tanpa airbag. Bagaimana caranya menentukan impuls dari grafik F versus T? Di sini saya punya grafik F versus T. Nah, impulsnya ditentukan dari luas di bawah grafik. Karena kita sudah tahu bahwa impuls adalah gaya dikali dengan waktu kontak. Kita lihat contoh soal, sebuah benda mendapat pengaruh gaya horizontal seperti pada grafik berikut. Tentukan besar impuls yang bekerja. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menentukan impuls dari grafik gaya versus waktu didapat dari menghitung luasnya saja. 2,5 dikali 40, ini 2,5 ya. Rentang waktunya 3,5 dikurang 1, yaitu 2,5 second, dan gayanya adalah 40 Newton. Kalikan saja, kita dapatkan 100 Newton second. Terakhir kita punya teorema impuls momentum. Impuls dan momentum merupakan dua besaran yang berkaitan. Ketika kita memberikan impuls pada benda, artinya kita mengubah momentum benda tersebut. Secara logika, bisa kita katakan momentum akhir adalah momentum awal ditambah impuls. Contohnya seperti kita menendang kaleng. Dengan menendang kaleng, kita memberikan impuls kepada kaleng, artinya kita menambah momentumnya. Hukum 2 Newton yang telah kita pelajari sebelumnya telah berhasil memecahkan berbagai persoalan gerak benda dengan massa konstan, yaitu M kali A. Kenyataannya, masih banyak persoalan lain yang tidak bisa diselesaikan oleh persamaan tersebut. Misalnya roket dan terbang. Massa roket tidak selalu tetap, karena roket menyemburkan gas yang keluar, yang berarti massanya akan berkurang seiring waktu. Jadi di sini kita akan merumuskan persamaan hukum 2 Newton dalam bentuk yang lebih umum. Tadi kita sudah tahu bahwa momentum akhir adalah momentum awal ditambah impuls, yang artinya impuls merupakan perubahan momentum. Karena impuls adalah gaya dikali waktu kontak, maka ini bisa kita buka menjadi F kali delta T sama dengan delta P. Jadi secara umum, gaya adalah perubahan momentum per satuan waktu. Next, contoh soal. Silakan jeda untuk melihat soal lebih lanjut. Pertama-tama, mari kita konversi dulu. Massa bola 140 gram menjadi 140 dikali 10 pangkat negatif 3. Waktu kontak menjadi 15 dikali 10 pangkat negatif 3 second. Untuk mencari gaya, tentu kita harus mencari perubahan momentumnya ya. Nah, perubahan momentumnya ini sama seperti yang telah kita bahas pada contoh soal sebelumnya. Momentum awal mv,
Momentum akhir negatif mv, karena arahnya berlawanan di sini ya. Maka perubahan momentumnya adalah 2 mv. Ini kebetulan karena pada soal lajunya adalah sama. Jika lajunya berbeda, kalian hitung masing-masing. Karena gaya adalah perubahan momentum per satuan waktu, maka bisa kita input langsung perubahan momentumnya adalah negatif 2 mv per selang waktu. Karena yang ditanya di soal hanya besar gaya, maka kita bisa mengabaikan tanda negatif dengan memberi tanda mutlak. Dengan menginput semua angka-angka yang diketahui, kita dapatkan hasilnya adalah 653 Newton atau 650 Newton dalam dua angka penting. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui grup. Sampai jumpa pada lesson berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.